Bak seorang influencer, PSSI telah menginspirasi negara-negara Asia Tenggara untuk meniru jejak langkah timnas Indonesia, terutama di bidang pencarian pemain keturunan di Eropa. Kabarnya dari Vietnam hingga Filipina kini sedang mengatur siasat untuk mencari pemain keturunan baru. Namun, Malaysia dinilai jadi yang paling ngebet merealisasikannya. Rumornya Malaysia sudah tidak sabar untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia. Lucunya, alih-alih mendapat respon positif, Malaysia justru dicampakkan oleh pemain-pemain keturunannya. Kira-kira siapa saja pemain yang menolak membela Malaysia? Sebelum kita sebutkan satu persatu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Jika melihat sejarahnya, sebetulnya strategi menaturalisasi pemain bukan suatu hal yang baru bagi persepak bolaan Malaysia. Bahkan, sebelum Indonesia gencar melakukannya dalam 2-3 tahun terakhir, Malaysia sudah lebih dulu merekrut belasan pemain naturalisasi. Tapi sistem yang digunakan masih ngasal, yang didatangkan bukan pemain yang benar-benar punya kualitas, namun menaturalisasi pemain-pemain yang berkarir di Liga Malaysia karena tak mau menambah biaya perjalanan untuk belusukan ke Eropa. Kita bisa melihat hasilnya di gelaran Piala Asia 2023 kemarin. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengandalkan pemain naturalisasi macam Palestina, Irak, Lebanon, dan Cina, Harimau Malaya jadi tim dengan pemain naturalisasi terbanyak. Tak tanggung-tanggung, Malaysia membawa 14 pemain naturalisasi. Sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu, Malaysia sudah menyadari bahwa naturalisasi adalah salah satu upaya instan untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Mereka pun akhirnya mulai menyeleksi pemain-pemain yang layak untuk masuk timnas. Kebanyakan ada yang berdarah Inggris, Spanyol, hingga Belgia. Namun upaya itu belum membuahkan hasil. Sejak meraih gelar Piala AFF pada tahun 2010, Harimau Malaya tak kunjung meraih prestasi yang mencolok. Tren negatif ini terus berlanjut di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Mereka gagal lolos ke putaran ketiga dan para fans pun mulai cuap-cuap. Kegagalan itu membuat Malaysia akhirnya mengintip apa yang dilakukan Indonesia. Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan negara tetangga sehingga bisa lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 dan lolos secara otomatis ke Piala Asia 2027. Ternyata jika dilihat-lihat caranya kurang lebih sama, tapi sistemnya saja yang beda. Jika Malaysia nyari gampangnya doang dengan memberikan status warga negara Malaysia kepada pemain asing yang berkarir di Liga Malaysia, maka Indonesia kebalikannya. Cara itu sudah dianggap kuno oleh Erick Thohir. PSSI berani investasi uang lebih banyak untuk mencari pemain-pemain diaspora yang tersedia di Eropa. Setelah evaluasi besar-besaran pasca gagal total di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Malaysia pun memutuskan untuk mengadopsi cara Indonesia. Tapi bukannya disambut baik, Malaysia justru mendapat beberapa respons kurang mengenakan dari pemain diaspora dan media lokal. Di belahan dunia lain, Malaysia sebetulnya punya banyak pemain keturunan. Salah satu yang sedang diminati oleh Harimau Malaya adalah alumni Barcelona B, Naim Garcia. Dari nama saja sudah kelihatan ya. Melansir dari Makan Bola, Naim ini memiliki darah Malaysia dari neneknya yang dikabarkan orang Sabah. Lahir dan besar di Spanyol, Naim mengawali karir sebagai pemain akademi Real Madrid pada tahun 2016. Kini pemain yang berusia 22 tahun itu berseragam CD Leganes yang baru promosi ke La Liga. Komunikasi awal pun kabarnya sudah dilakukan oleh pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, namun Naim belum memberikan respons apapun tentang ketertarikan timnas Malaysia. Padahal jika Malaysia bisa melobi pemain yang satu ini, lumayan sih. Pemain selanjutnya yang pernah dihubungkan dengan Malaysia adalah wonderkid Manchester United Ethan Whitley.
Pemain yang punya 3 caps di skuad senior Manchester United itu sempat dikabarkan memiliki keturunan Malaysia dari sang nenek. Berita ini diungkapkan oleh akun X bernama @FRFutureTalents. Publik Asia Tenggara pun dibuat kaget oleh postingan tersebut. Namun akun fanbase Manchester United cabang Malaysia, theunited.my, langsung mencari tahu kebenaran dari berita itu. Mereka bahkan langsung menanyakan soal garis keturunan kepada Ethan langsung. Pemain kelahiran Inggris itu pun membantah kabar tersebut. Dalam postingan akun theunited.my, Ethan menyebut apa yang diunggah oleh akun @FRFutureTalents soal garis keturunannya adalah kabar bohong. Ia bahkan meminta media-media Malaysia untuk berhenti memberitakannya. Penyerang Rapid Vienna, Ferdi Druif, juga diisukan telah dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Nah, yang kali ini kelihatannya lebih meyakinkan karena yang mengabarkan adalah makan bola. Mereka menyampaikan bahwa Ferdi Druif memiliki garis keturunan Malaysia dari leluhurnya. Nama Ferdi Druif pun ikut viral di Indonesia karena ketika Malaysia melakukan pergerakan untuk membujuknya, Ferdi sedang berstatus pemain FC Zwolle musim lalu. Itu artinya Ferdi satu tim dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Eliano Renders, yang juga adik kandung dari bintang AC Milan, Tijani Renders. Namun setelah munculnya ketertarikan Malaysia beberapa bulan lalu, tak ada perkembangan lagi. Beritanya menguap begitu saja. Tidak ada kontak lebih lanjut dengan Ferdi. Belum ada kabar juga apakah Ferdi sudah mengurus berkas-berkas atau belum. Rumornya Ferdi tidak yakin untuk bergabung dengan timnas Malaysia karena tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Tak mau kalah dengan Indonesia, Malaysia juga dikabarkan memiliki pemain keturunan yang berkarir di sepak bola Inggris. Pemain itu adalah Josh Brownhill. Berita ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh situs Transfermarkt. Di situ dijelaskan bahwa pemain yang kini memperkuat Burnley tersebut dinyatakan layak untuk memperkuat timnas Malaysia karena punya darah Malaysia dari ibunya. Brownhill tercatat sebagai pemain yang lahir dan tumbuh di Inggris, tapi sama sekali belum pernah membela timnas Inggris. Maka dari itu kesempatan Malaysia untuk menggaetnya masih terbuka lebar, tapi itu juga kalau sang pemain bersedia untuk membela timnas Malaysia. Butuh kemampuan negosiasi yang luar biasa untuk menggaet pemain grade A sepertinya. Tapi sejauh ini Brownhill belum mau terburu-buru merespons isu ini. Bahkan pemain berusia 28 tahun itu tampaknya tak begitu peduli dengan pemberitaan ini. Selain nama-nama tadi, sebetulnya Malaysia masih punya banyak pemain diaspora yang lain. Contohnya saja seperti Luke Plange di Crystal Palace, Matchdale di Go Ahead Eagles, dan Sam Skipperman di Heracles Almelo. Segitu aja ya, jangan banyak-banyak, entar kesenengan lagi dicariin bahan sama starting 11. Tapi Malaysia juga harus belajar dari kesalahan. Tidak semua pemain naturalisasi bisa dan mau bermain secara konsisten di tim nasional Malaysia. Karena pemain naturalisasi Malaysia dari Gambia, yakni Mohamadu Sumareh, pernah menolak panggilan untuk masuk skuad Piala AFF 2020. Kabarnya Sumareh lebih mementingkan urusan di Gambia ketimbang membela Harimau Malaya. Walau sudah ada alasan yang masuk akal, Sumareh tetap jadi sasaran kemarahan publik sepak bola Malaysia. Ia dianggap tidak profesional dan bisa jadi hanya mengarang cerita saja perkara keluarganya. Maka dari itu proyek naturalisasi di sepak bola Malaysia sempat dikecam oleh publik Malaysia. Namun melihat kesuksesan Indonesia, Malaysia tampaknya akan tetap melanjutkan program naturalisasi. Tapi belum juga dimulai, tanggapannya sudah beragam. Salah satu yang menarik adalah respons dari media lokal Cosmo. Mereka mengaku sudah bertemu Presiden FAM, Datuk Hamidin Moh Amin. Kabarnya nama-nama pemain keturunan Malaysia yang beredar di media sosial banyak yang bohong. Hamidin juga mengaku sempat menemui Kim Panggon beberapa pekan sebelum sang pelatih memutuskan untuk resign. Dalam pertemuannya, Hamidin bertanya,
Apakah sudah ada nama-nama yang akan dinaturalisasi? Jawabannya belum. Kim bahkan belum melakukan pemantauan apapun terhadap pemain diaspora. Waduh, niat nggak sih ngejar ketertinggalan dari Indonesia?